Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Audi Feza Rahmaini. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bimbingan dan Konseling. Apakah kawan-kawan tahu apa yang disebut dengan akhlak, moral, dan juga etika menurut pandangan Islam? Kalau belum tahu, nih aku kasih tahu ya. Jadi yang pertama kita itu akan membahas tentang akhlak dulu. Jadi akhlak itu menurut pandangan Islam merupakan perwujudan dari perilaku yang menghubungkan makhluk dengan Kholiknya dan tata nilainya dari Sang Kholik. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya itu sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Yang selanjutnya itu ada moral dan juga etika. Moral yakni ide umum yang diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Sedangkan etika juga dapat diartikan yakni sebagai ilmu kesusilaan atau disebut dengan kesopanan dan juga adab. Jadi ada juga perbedaan akhlak dengan moral dan juga etika. Jadi akhlak merupakan kalam Allah, sedangkan moral, etika, atau kesopanan dan susila itu merupakan prinsip menurut manusia. Jadi akhlak terbagi dua, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akhlak kepada makhluk. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yakni semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia harus merupakan cerminan dari akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti bersabar, bersyukur, bertasbih, istighfar, doa dan juga husnuzon. Sedangkan akhlak kita kepada sesama manusia yakni kepada keluarga atau kepada masyarakat, bangsa dan juga negara. Akhlak kita kepada sesama manusia yakni kepada keluarga atau kepada masyarakat, bangsa dan juga negara. Juga akhlak yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada terbagi menjadi 6 akhlak. Yang pertama itu ada sabar, yakni kemampuan untuk mengendalikan diri terhadap sesuatu yang sangat atau tidak diinginkan. Yang kedua, ada rasa syukur, yakni mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diberikannya. Yang ketiga, ada tasbih, yakni mensucikan nama Allah. Dan yang keempat ada husnuzon, yakni berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ada istighfar, yakni meminta ampunan. 6 ada takbir, yakni mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada doa, yakni memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkenankan segala sesuatu yang kita inginkan atas kebahagiaan hidup kita. Selanjutnya itu ada akhlak kepada sesama manusia, yakni atau sesama makhluknya. Yakni yang pertama ada akhlak sesama manusia seperti kita sendiri, yakni agar bisa bersabar dalam menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada akhlak kepada keluarga, yakni seperti berbakti kepada ibu dan juga bapak kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut,
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan atau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Yang selanjutnya itu ada akhlak kepada masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu kita harus menghormati yang lebih tua dan juga menyayangi yang lebih muda. Seperti dalam hadis, yakni laisa minna man lam saghirona wa yuwakkir kabirona. Jadi yang artinya itu bukan golongan kami orang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dari itu akhlak di dalam diri kita itu sangat penting. Maka dari itu kita harus bisa menanamkan akhlak terlebih dahulu kepada diri kita sendiri sebelum kita memberikan ilmu akhlak kepada orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda dari kita. Terima kasih telah menonton video ceramah ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.